sebagian syubhat yang mereka lontarkan. Yang pertama, perkataan sebagian kaum sufiyah ya, dia mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana. Allah di mana? Silakan. Benarkah pernyataan yang mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana? Kalau yang dimaksud ada di mana-mana itu ilmunya benar. Pak Doktor yang terhormat, Pak Doktor Firanda dan seluruh ustadz-ustadz Wahabi dimanapun berada, berhentilah tipu-tipu umat. Dakwah tipu-tipu umat membohongi jamaahnya. Kalau gurunya sudah kencing berdiri, maka muridnya sambil kencing naik sepeda nanti kencing lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Semoga Allah juga menjauhkan kita dari ustadz-ustadz yang main tipu-tipu membohongi kita. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya hadir kembali untuk membongkar kebohongan dan kedustaan ustadz-ustadz Wahabi. Kali ini diantaranya adalah Ustadz Firanda Andirja yang mengatakan bahwa akidah sufi itu meyakini Allah di mana-mana. Pak Doktor, gini ya Pak Doktor. Apakah sunnah Wahabi, apakah bohong, dusta, menipu umat, menipu jamaah itu sudah menjadi sunnah bagi orang-orang Wahabi ya? Kalau orang-orang Aswaja mengatakan seperti ini, mesti didasarkan dengan referensi. Ada referensinya. Tetapi begini Pak, ketika saya mengomentari Pak Zainal Abidin tentang Allah di mana-mana, kata sebagian orang, jadi kalau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini ada jamaahnya yang komentar, Pak. Jamaahnya komentar bahwa yang meyakini Allah yang berbohong itu adalah orang yang menyatakan bahwa Allah itu di mana-mana sehingga diikuti oleh Pak Zainal Abidin, termasuk silakan tonton katanya adalah ceramahnya Ustadz Idrus Ramli dan Ustadz Was Abdul Samad. Ini. Jadi kalau Anda sudah berbohong, mengajari, mendoktrin jamaahnya dengan kebohongan, mengatakan akidah sufi, kata Anda itu berakidah Allah di mana-mana, buktikan itu Pak. Ya, referensinya di mana, kitab apa? Ingat, Aswaja itu Pak, NU Nahdlatul Ulama dalam mazhab fikihnya mengikuti salah satu dari yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali atau Ahmad bin Hambal. Itu dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah ikut salah satu dari 2 imam, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam masalah tasawuf mengikuti salah satu dari 2 imam, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Nah, buktikan Pak. Di kitab-kitab itu semuanya buktikan akidah siapa? Sufi siapa kata Anda ya, yang berakidah bahwa Allah itu di mana-mana sehingga diikuti oleh jamaahnya, dan jamaahnya pun ikut bohong juga Pak. Buktinya ini mengatakan bahwa Ustadz Idrus Ramli dan Ustadz Abdul Samad, suruh lihat channelnya, suruh lihat ceramahnya Ustadz Idrus Ramli dan Ustadz Abdul Samad. Ternyata ya yang namanya gurunya sudah pembohong, pendusta, maka jamaahnya pun seperti ini. Saya cek videonya Ustadz Idrus Ramli, tidak ada yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana sesuai keyakinannya Aswaja. Tidak ada. Bahkan Idrus Ramli itu mengingkari keras bahwa kalau ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana secara zatnya ya, dan ini adalah penistaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala ada di tempat-tempat yang jorok kalau seperti itu. Ya, maka benarlah pepatah yang mengatakan bahwa jika gurunya sudah kencingnya berdiri, maka muridnya, jamaahnya akan kencing berlari itu. Jejak digital sekarang ada. Silakan yang komen buktikan di mana Ustadz Idrus Ramli atau Ustadz Abdul Samad yang menyatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Cukup itu saja. Dan juga untuk Pak Firanda Andirja, Pak Doktor lulusan terbaik Kamlot ini, mumtaz jiddan katanya itu.
Silakan buktikan. Jika Anda tidak mau dicap sebagai pembohong, dakwah tipu-tipu terhadap umat, silakan buktikan di mana, di kitab apa, bahwa sufi, orang-orang yang bertasawuf itu akidahnya meyakini Allah di mana-mana. Baik. Karena di Indonesia itu mayoritas mazhabnya dalam masalah tasawuf itu mengikuti Al-Ghazali, saya akan buktikan dengan kitabnya Imam Ghazali. Pak Firanda dan jamaahnya, ya, biar tidak mengatakan diikuti oleh jamaahnya Anda itu, bahwa sufi katanya meyakini Allah di mana-mana. Sekarang ini, seorang tokoh tasawuf yang diikuti oleh orang-orang aswaja, orang warga Nahdien, yaitu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kita buka bagaimana keyakinan Imam Al-Ghazali itu. Silakan dibuka juz pertama di halaman 106. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalau cetakannya adalah cetakan Toha Putra Semarang, maka 6 baris dari bawah. Al-aslu as-sabi, pokok yang ke-9, asal yang ke-9, al-ilmu bi anna Allah Ta'ala munazzahu dzat anil ikhtisas bil jihad. Kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya disucikan anil ikhtisas, dari kekhususan ditentukan bil jihad dengan arah. Jadi di mana-mana berarti itu ada jihadnya, Pak. Ini keyakinan. Jadi menurut Imam Ghazali, Allah disucikan dari tempat. Ingat, Allah ditentukan berada di tempat mana. Ini keyakinannya orang-orang tasawuf, Pak. Jadi muhal Allah itu ditentukan di tempat. Fa innal jihata, adapun jihad, sesungguhnya yang dinamakan arah jihad itu bisa jadi fauku di atas, bisa jadi asfalu di bawah, bisa saja di kanan, di kiri, au qudam di depan, adu di belakang. Wa hadhil jihad alladzi khalaqaha wa ahdatsaha bi wasitati khalqil insani. Jihad ini, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan arah dengan biwasitotil insan. Ini saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, tetapi sudah cukup untuk membongkar kebohongan Anda, dakwah tipu-tipu Anda, bahwa orang-orang sufi itu akidahnya adalah meyakini Allah di mana-mana. Dan sampai saat ini ketika Ustadz Zainal Abidin menyatakan bahwa Allah di mana-mana, maka kalau berdoa begini, sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa akidah aswaja, akidah orang-orang NU itu adalah meyakini Allah di mana-mana. Misalnya ada orang bodoh, itu mengaku NU atau aswaja bodoh, meyakini, berkata, di mana Allah? Allah itu di mana-mana. Apakah itu mau dijadikan standar? Kalau mau dijadikan standar, akidahnya, mengukur akidahnya, silakan cek kitabnya, Pak. Ya, akidah yang kitab yang dipakai oleh aswaja itu apa? Cek itu. Tidak ada, Pak, orang aswaja yang meyakini Allah di mana-mana. Tidak ada orang sufi yang meyakini bahwa Allah itu di mana-mana. Karena itu tempat, di mana-mana itu juga tempat, Pak Firanda, Pak Doktor. Makanya kalau mau ceramah di depan jamaahnya, kalau melawak, ya silahkan boleh saja. Tapi jangan sampai tipu-tipu umat. Dakwahmu, dakwah yang baik. Jangan sampai menjadikan kebohongan, kedustaan, tipu-tipu ini sebagai sunnah ala Wahabi, Pak. Apakah sunnah Wahabi memang tipu-tipu seperti itu? Sunnah, bid'ah, orang yang berbeda dianggap bid'ah. Itu selalu yang dilontarkan. Tetapi kebohongan, kedustaan di depan jamaahnya. Sudah berapa banyak ustadz-ustadz aswaja, youtuber-youtuber aswaja yang membongkar kebohongan orang-orang Wahabi ini. Ternyata mereka masih semakin menjadi-jadi ini. Ya, untuk Pak Firanda, berhentilah membohongi jamaahnya, biar tidak diikuti, kasihan jamaahnya. Andaikan jamaahnya itu pintar, bisa mengecek perkataan Anda, maka Anda akan ditinggalkan oleh jamaahnya, Pak. Ya, karena diketahuan Anda itu selalu berbohong. Ustadz-ustadz Wahabi ini.
Jadi kalau mau membantah, jamaahnya Wahabi mau membela ustadznya, Anda tidak terima mau membela ustadznya, silahkan buktikan referensinya. Jangan ngomong doang. Anak kecil bisa kalau ngomong seperti itu, ya Pak. Silahkan. Benarkah pernyataan yang mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana? Kalau yang dimaksud ada di mana-mana itu ilmunya, benar. Tapi kalau yang dimaksud Tuhan ada di mana-mana, kayak misalnya sinar apa, itu nggak boleh. Memang ada sebagian mazhab di dalam Islam, yaitu Jahmiyah. Jahmiyah ini berpendapat Tuhan ada di mana-mana. Kalau Ahlus Sunnah beriktikad Allah tidak memerlukan tempat. Kalau Mujassimah beriktikad Allah tinggal di Arasy. Kalau Jahmiyah beriktikad Tuhan berada di mana-mana, itu nggak boleh. Kalau yang dimaksud zatnya. Mengapa? Karena kalau dikatakan di mana-mana bahaya. Pertama, menimbulkan kesan bahwa Allah itu tidak wahdaniyat. Karena zatnya terbagi-bagi. Sebagian ada di Pekanbaru, sebagian ada di Medan, sebagian ada di Surabaya, ada di Malaysia. Katanya wahdaniyat, kok terbagi-bagi di mana-mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan ada di mana-mana, ini berarti melecehkan Allah. Mengapa? Berarti Allah itu ada di tempat-tempat yang baik, seperti masjid, ada di tempat-tempat yang nggak baik, seperti toilet. Makanya nggak boleh. Kalau yang dimaksud zatnya. Tapi kalau yang dimaksud itu ilmunya di mana-mana, nggak apa-apa. Cuma karena ini khawatir menimbulkan kesan yang salah, maka nggak boleh mengucapkan Tuhan ada di mana-mana. Jadi kita katakan qiyamuhu binafsihi.